Saya pikir spontan ya, spontan sebagai politisi Nasdem terhadap keadaan yang dia lihat di lapangan. Betapa kebijakan antigen setelah mereka PCR itu tidak menunjukkan usaha pencegahan kecuali pemborosan. Nah, dalam situasi seperti inilah reaksi yang spontan itu terjadi oleh salah satu politisi Nasdem Walemo, yaitu Pak Resvin Pakaya. Nah, oleh karena itu yang harus dicermati, dikoreksi dong kebijakan seperti itu, apalagi telah mengundang reaksi oleh anggota dewan. Dia kan wakil rakyat. Harus dibaca seorang politisi Resvin Pakaya, anggota DPRD Walemo, itulah rakyat. Jadi bukan oknum dia, tapi harus direpresentasi. Itulah reaksi rakyat. Nah, karena itu apa salahnya sih dikoreksi? Nah, tapi kalau saya mendengar bahwa dia, ya saya baru dengar ini, bahwa dia akan dipanggil polisi atau diundang polisi untuk klarifikasi, saya kira lebih baik dikoreksi aja kebijakan gubernur itu yang akal sehat kita tidak bisa cerna juga. Masa ada sebuah sistem di dalam menguji COVID, PCR itu diuji oleh antigen, kan lucu itu. Justru terbalik, antigen lah yang diuji oleh, ini kan orang udah PCR, terus dicek oleh, itu kan nggak masuk di kepala itu. PCR lebih di atas. Porsi di atas. Nah, secara kecerdasan itu pembodohan itu. Antigen menguji PCR. Jadi begitu konteksnya itu. Nah, itu yang saya kira orang seperti Resvin bereaksi keras karena akal sehatnya bekerja. Nah, kecuali kalau akal sehat kita sudah ditumpulkan, nah itu tidak bekerja pasti. Melihat fakta-fakta seperti itu. Coba tanyalah kepada ahli-ahlinya lah tentang virus. Itu kan jelas yang mereka terangkan, apalagi itu soal-soal virus COVID ini kan kita semua punya pengetahuan yang baik. Nah, misalnya dikatakan bahwa kalau kita di PCR katakan jam 12, kemudian 5 menit kemudian kita terjangkit, masuk virus, antigen tidak bisa terdeteksi kecuali 2 hari kemudian. Kenapa? Inkubasi virus itu membutuhkan waktu, sehingga dia baru bisa dideteksi oleh antigen. Jadi kalau mengecek itu PCR dengan PCR, itu yang benar, bukan dengan antigen. Nah, pertanyaannya, itu antigen untuk apa? Tes yang tidak bisa membaca dalam 2 hari. Nah, saya kira Resvin harus direspon positif lah oleh gubernur, ya, bahwa dia sedang memberikan penjelasan kepada kita, akal sehatnya bekerja. Itu aja. Sebelumnya Pak Resvin dari Makassar, dia dites apa, Pak? Dari Makassar dia tes PCR. PCR. Seluruh kita yang berangkat itu tes PCR. Ya, apalagi dari Jawa itu pasti PCR. Dan itu membuktikan bahwa PCR inilah standar utama untuk orang bisa kasih kebebasan bergerak. Ya kan? Antigen beri kesempatan, tapi dilihat situasi. Kalau dalam keadaan yang level 4, level 3, itu pasti semua harus bekerja atas dasar PCR. Nah, sekali lagi yang aneh juga, kebijakan seperti ini hanya daerah-daerah yang seolah-olah tidak mengerti kesehatan. Ini kebijakan yang tidak paham tentang apa itu virus COVID dan apa itu PCR dan apa itu antigen. Nggak ngerti ini aturan itu. Sekali lagi tegasnya, hasil PCR tidak bisa diuji oleh antigen kecuali setelah 2 hari baru dia bisa diuji hasil PCR. Jadi Pak Resvin sampai di Bandara Gorontalo dites antigen? Oh, dites antigen
oleh petugas gugus kesehatan. Ya. Nah memang gugus kesehatan sendiri kan cuma pada tahap kami hanya melaksanakan perintah. Mereka tidak salah itu gugus. Ya. Yang salah itu yang menerbitkan surat edaran bahwa orang yang di PCR dites antigen. Itu yang keliru. Ya. Beda misalnya kita datang ke sana hanya tes antigen. Ya tes antigen dengan antigen masih logis itu. Misalnya saya berangkat dari Makassar tadi. Ya. Tanya, you dites antigen atau PCR? Nah, kalau antigen ya silakan periksa antigen dengan antigen, tidak ada masalah. Tapi ini PCR, Ya. karena PCR itu memerlukan 2 hari. Baru waktunya, baru antigen bisa membaca. Kalau itu masuk. Ya. Sementara dari Makassar ke Gorontalo. Gorontalo cuma berapa ya? Berapa Ya, jam? ya cuma 1 jam 30 menit. Tidak sampai 2 hari. Jadi sekali lagi ini kebijakan jangan menyebabkan akal sehat kita tidak bekerja. Ya. Saya kira organisasi ini juga sudah protes, sudah mengkritik kebijakan ini, tapi tidak direspon. Kan lucu itu. Jadi sekali lagi gubernur dalam hal ini yang paling bertanggung jawab dengan surat edarannya, ya koreksilah, ini baiklah untuk rakyat, bahwa dia juga tolerir, ada kritik masyarakat dia terima dengan baik, bahwasanya ada reaksi-reaksi seperti itulah bagian dinamika. Ya sekali lagi kembali ke substansi, bahwa ini soal akal sehat yang bekerja, sehingga reaksi dari politisi Nasdem itu bisa dibenarkan. Ya saya sebagai sekretaris akhirnya membenarkan saja reaksi daripada saudara Respin Pakaya karena bekerjanya akal sehatnya, itu aja. Jadi kita sebagai partai mendukung aja sikapnya. Kalau ada dugaan Pak tentang antigen yang di bandara itu ada unsur bisnis di situ, tanggapan Bapak? Ya pasti orang mencurigai itu bisnis. Seluruh kekuatan politik itu kalau nggak ada bisnis tidak kokoh. Itu logika politik itu selalu begitu. Dia kebijakan yang kokoh itu kalau ada logika bisnis. Jadi kecurigaan masyarakat tidak salah juga. Diduga kan? Iya, ini namanya rakyat menduga dan dugaan-dugaan itu masih logis juga. Ya. Kok masa tidak bisa dirubah? Kok masih bertahan? Jangan-jangan ini ada transaksi yang belum selesai sehingga sudah kita habiskan dulu nih. Dan sebenarnya itu kerugian besar loh. Ya. Baik yang rakyatnya maupun pemerintah, karena APBD itu kan pakai APBD kan itu anggarannya. Rakyat juga dirugikan oleh waktu. Itu kan dua-dua rugi sebenarnya. Ya. Nah, sekali lagi kecurigaan rakyat bahwa ini bisnis, ya tidak bisa disalahkan dugaan itu. Ya bisa saja benar. Nah, persoalannya mari kita cek cara kerja antigen itu. Itu kalau saya lihat di lapangan, termasuk saya juga orang yang kesal. Saya termasuk orang yang kesal terhadap karena waktu saya terbuang, terus melakukan sesuatu yang tidak logis, yang sia-sia, marah saya. Cuma saya kan nggak dikasih teriak-teriak. Ya. Nah, saya kemudian hanya menanyakan saja. Saya bertanya, saya tanya, dalam waktu kapan ini hasilnya keluar? Dalam waktu 3 menit, 5 menit sudah keluar itu hasil antigen. Terus saya tanya, siapa yang audit kalian punya hasil kerjaan? Tolong saya kasih data. Dia nggak ngerti. Dia cuma jawab, oh Pak, kita ini hanya melaksanakan perintah. Lalu sih dia jawab, yang audit kami ini jadwal kami. Ya. Nah sekarang ada laporan nggak hasil antigen itu berapa yang jaringan antigen yang positif? Ya. Sampai sekarang tidak ada hasil. Jadi itu cuma formalitas saja. Ada laporan nggak? Ya. Bahwa di bandara dengan hasil antigen cek terdapat positif. Ada nggak? Sampai sekarang tidak ada berita. Anggarannya berapa? Jadi dalam analisa, dalam pikiran demikian, dalam logika seperti ini, itu menunjukkan, oh ini faktor bisnis aja. Iya kan? Jadi Pak Ridwan selaku sekretaris DPW Nasdem akan siap mengawal Pak Respin. Oh saya akan mengawal beliau karena kami merasa dan kami lihat itu reaksi dari akal sehatnya yang bekerja. Ya. Nah, karena akal sehat bekerja dengan baik, maka dia bereaksi untuk menunjukkan sikap sebagai wakil rakyat. Dan itu sangat logis. Dan sekali lagi kepada gubernur ya, atau kepada Pemprov yang mengeluarkan surat edaran atau surat pergub, tolonglah dikoreksi kebijakan ini. Ini kebijakan yang betul-betul melumpuhkan akal sehat dan sangat menghina
akal sehat dalam bidang itu kesehatan. Kesehatan. Masalah PCR diuji oleh antigen. Itu aja, janganlah kita punya pemerintah diketawain loh. Ya. Seluruh dunia membaca ini. Ya. Nah, Resmin itu menguat. Siapa yang berpikirlah akan tahu. Ya, satu-satunya jalan secara arif menurut saya. Tidak usahlah lagi mempersoalkan reaksi-reaksi masyarakat seperti itu. Tapi itu kita anggap sebagai hal yang baik buat mengoreksi terhadap surat edaran yang irasional. Itu aja saya kira. Kalau udah tidak ada motor, ini baru nyampe, siswa lagi. Kata nama saya, Resmi Pakaian, anggota DPR Kabupaten Bolemo. Kata nama saya baru kasihan masyarakat. Ayo bubar, kau sesuai. Masih berlaku itu swab kalian, masih berlaku 2 kali 24 jam. Ayo bubar. Kita dibodohi. Kalau udah 3 hari monggo swab lagi. Ini masih berlaku 2 kali 24 jam. Ayo bubar. Kalau yang mau swab silakan, yang nggak swab silakan bubar. Bilang usia ini Resmi Pakaian bilang. Yang mau swab silakan. Masih keluar kalau yang nggak swab. Jangan lagi. 2 kali 24 jam itu masih berlaku Pak. Berlaku. Keluar. Yang swab silakan swab. Ini memboleh masyarakat ini. Kasihan capek-capek. Kalau masa berlaku PCR sudah habis, monggo tegakkan aturan. Kami juga pembuat perda. Kebetulan saya bapak perda. Badan pembuat peraturan daerah. Saya bapak perda. Saya sudah niat kemarin dari Makassar kalian. Saya sudah niat. Kapan aku nyampe di Baru terlalu lebay. Makassar, Surabaya, Jakarta, nggak ada yang kayak gini. Kasihan masyarakat. Bubar, nggak usah swab. Kalau udah 3 hari monggo. Tolong saya sama Rusli Habibie kasih tahu Resmi Pakaian, fraksi Nasdem. Kasih tahu Rusli Habibie. Saya ulangi, Resmi Pakaian, fraksi Nasdem, Kabupaten Bolemo. Saya juga bapak perda, badan pembuat peraturan daerah. Kasihan masyarakat.